Perkenalkan, nama saya Jeffrey Saragi dengan NIM D1A023129 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan prinsip-prinsip utama manajemen. Fungsi manajemen yang pertama, planning atau perencanaan, merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang manajer akan mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian memilih rencana manakah yang paling cocok digunakan. Sebagai sebuah sistem, manajemen akan melalui rangkaian-rangkaian yang akan memberikan dampak baik bagi sebuah organisasi. Dengan perencanaan yang baik, akan berpengaruh pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil-kecil. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa saja yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dari pengorganisasian. Pada fungsi ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Agar dapat bekerja secara maksimal, seorang manajer harus menempatkan seseorang pada posisi yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini, seorang manajer harus dapat melihat kemampuan, minat, dan bakat setiap anggotanya. Yang keempat, pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Salah satu contoh kegiatan pengarahan adalah pemberian motivasi kepada anggota kelompok atau memberikan tugas dan penjelasan secara rutin. Dalam proses ini meliputi A. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang B. Memberi tugas secara penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang C. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam manajemen. Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari: yang pertama, pembagian kerja; yang kedua, wewenang dan tanggung jawab; yang ketiga, disiplin; yang keempat, kesatuan perintah; yang kelima, kesatuan pengarahan; yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri; yang ketujuh, pembayaran upah yang adil; yang kedelapan, pemusatan; yang kesembilan, hierarki; yang kesepuluh, tata tertib; yang kesebelas, keadilan; yang kedua belas, stabilitas kondisi karyawan; yang ke-13, inisiatif; yang ke-14, semangat kesatuan. Demikian penjelasan saya tentang fungsi manajemen dan prinsip umum manajemen. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dipumanat Pardomon Sitorus Pani dari kelompok 1 dengan NIM D1A023309. Saya akan menjelaskan dari slide pertama dan kedua, yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Berarti manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Baik,
Selanjutnya, unsur-unsur manajemen yaitu satu, manusia. Manusia merupakan unsur paling utama untuk menjalankan fungsi manajemen karena semua kegiatan dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua, uang. Uang merupakan alat tukar sekaligus alat ukur nilai. Besar kecilnya sebuah kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menanggung biayanya. Yang ketiga, material. Selain ketersediaan sumber daya manusia, fungsi manajemen juga membutuhkan material untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada mesin. Dengan keberadaan mesin, proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mesin dan manusia tidak bisa dipisahkan selama perusahaan menjalankan kegiatannya. Yang keenam, ada pasar. Pasar adalah unsur untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh pasar. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang lebih, mohon dimaafkan. Halo semua, perkenalkan saya Tesalonika Anose dengan NIM D1A023105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen serta hambatan dalam penerapan fungsi manajemen. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Efisiensi adalah melakukan suatu pekerjaan dengan tepat dan mampu mengerjakan secara cermat dan berdaya guna. Sedangkan efektif adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan, hasil, dan target yang diharapkan secara tepat waktu. Efisiensi merupakan bagian terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar atau doing things right, sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar atau doing the right things. Sedangkan efektivitas itu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Penentuan efisiensi terpisah dengan efektivitas. Misalnya, sebuah perusahaan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk operasinya, tetapi masih belum efisien. Sebaliknya, perusahaan yang efisien mungkin belum efektif jika gagal mencapai tujuan operasinya. Secara umum, organisasi yang berhasil adalah yang efisien dan efektif. Misalnya, suatu perusahaan dapat memproduksi televisi hitam putih dengan efisien tetapi tidak akan berhasil karena televisi hitam putih tidak lagi populer. Perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak diinginkan orang adalah perusahaan yang tidak efektif. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hambatan dalam penerapan fungsi manajemen. Penerapan fungsi-fungsi manajemen bukan suatu yang mudah dan seringkali harus berbenturan dengan berbagai hambatan. Menurut Sukwiyati, beberapa hambatan yang sering terjadi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen secara umum dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama ada hambatan internal. Hambatan internal ini merupakan hambatan yang berasal dari dalam. Contohnya yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan akan organisasi. Banyak manajer di luar sana yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengatur manusianya dalam sebuah organisasi, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi atau bahkan organisasinya sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak paham betul mengenai kebutuhan dan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ada ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Dalam melakukan perencanaan, tentu kita harus dapat meramal mengenai jangka panjang apa yang akan dihadapi dan kesulitan-kesulitan serta strategi yang tepat ke depannya. Nah, dalam hal ini mereka tidak mampu mendapat pencegahan dan langkah apa yang digunakan untuk mencegah atau mempersiapkan hal tersebut. Lalu yang ketiga, ada kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Apakah organisasi Anda sering melakukan suatu operasi yang berulang-ulang dan mahir di dalamnya, namun ketika mencoba hal baru, membuat seluruh proses perencanaan kesulitan menentukan strategi dan tidak dapat beradaptasi? Nah, ini semua
karena organisasi tersebut selalu melakukan proses-proses yang sama dan tidak mau dengan fleksibilitasnya membuat perencanaan baru yang sesuai dengan visi dan misi, namun bisa menyesuaikan keadaan atau tuntutan di luar. Yang keempat, ada biaya organisasi. Salah satunya mengapa manajemen organisasi sering mendapat masalah dan berujung pada kegagalan adalah alokasi biaya yang salah. Lantas, apakah penyebabnya? Bukan lain adalah karena skill dalam mengatur keuangan dan hubungan dalam organisasi, baik di luar maupun di dalam kurang baik, sehingga pengoptimalan keuangan dalam organisasi menjadi buruk, sehingga muncul kesan kesulitan dana. Nah, yang kelima, ada manajer belum sepenuhnya memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Lalu, yang keenam, manajer seringkali masih kurang mampu menjabarkan fungsi-fungsi manajemen secara operasional. Yang ketujuh, organisasi belum siap melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang digariskan oleh manajer. Lalu, yang kedelapan, belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Yang kesembilan, adanya faktor risiko dan ketidakpastian di dalam pelaksanaan kegiatan. Dua, kita masuk hambatan eksternal, yaitu merupakan hambatan yang berasal dari luar. Contohnya yaitu yang pertama, pengaruh dari organisasi lain. Seringkali di dalam mengatur organisasi kita mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh organisasi lain dan cara mereka dianggap benar dan sesuai dengan organisasi kita sendiri. Hal itu adalah salah, karena dalam kaitannya dengan mengatur organisasi, kita dihadapkan dengan ciri dan tradisi organisasi yang berbeda. Mungkin sistem dan cara manajemen organisasi A baik, tapi tidak pasti itu akan baik pula di organisasi kita sendiri, sehingga kita perlu adanya sebuah tinjauan mengenai visi, misi, ciri khas, dan tradisi dari organisasi kita sendiri. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan sebelum melakukan manajemen organisasi. Kita harus mengkaji ulang terlebih dahulu kemampuan organisasi kita untuk fleksibel terhadap perubahan situasional dalam lingkungan di sekitar lingkup kerja organisasi kita. Yang ketiga, adanya berbagai peraturan, ketentuan, atau perundang-undangan pemerintah baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Yang keempat, tidak mendukungnya infrastruktur yang ada di luar organisasi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen serta hambat-hambatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.